Ya, untuk pertemuan berikutnya itu pertemuan 12 dan 13 kita akan membahas seputar web server yang bersifat cloud. Apa itu web server? Web server adalah perangkat lunak atau perangkat keras yang berfungsi sebagai pusat atau server yang menyimpan, mengelola, dan menyajikan berbagai konten web kepada pengguna melalui protokol HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Web server berperan sebagai perantara antara pengguna dan situs web. Web server menerima permintaan HTTP dari klien seperti web browser dan mengirimkan konten yang diminta kembali ke klien. Tugasnya meliputi pengiriman halaman web, gambar, file, atau data lainnya, serta penanganan proses seperti formulir, autentikasi pengguna, dan interaksi dengan basis data. Aplikasi pendukung yang akan kita gunakan untuk mengkonfigurasi web server kali ini adalah Putty yang akan kita gunakan untuk meremote alamat IP web server kita. Yang kedua adalah WordPress, dan yang ketiga adalah Moodle. Tahapan instalasi web server cloud. Yang pertama adalah kita install Apache Web Server terlebih dahulu dengan mengetikkan sudo apt install apache 2 -y, lalu tunggu hingga proses install selesai. Dan jika proses instalasi sudah selesai, kita cek status Apache Web Server kita dengan mengetikkan systemctl status apache 2, dan apabila terdapat tulisan aktif running, maka web server kita sudah berhasil terinstall. Selanjutnya kita install aplikasi download manager nano dan TextEdit dengan mengetikkan sudo apt install widget nano -y dan tunggu hingga proses selesai. Lalu masuk ke tahap instalasi DBMS MariaDB. Yang pertama kita ketikkan sudo apt install MariaDB strip server spasi MariaDB strip client. Lalu kita pilih Y dan tunggu hingga prosesnya selesai. Lalu jika proses install DBMS MariaDB sudah selesai, kita cek status DBMS MariaDB kita dengan mengetikkan systemctl status mysqld dan lihat jika terdapat tulisan aktif running, maka DBMS MariaDB kita sudah terinstall dan sudah aktif atau sudah berjalan. Selanjutnya adalah memberikan password pada MariaDB dengan mengetikkan sudo MariaDB strip secure strip installation. Pilih Y pada semua pilihan, lalu ketikkan mysql strip u root strip t. Masukkan password yang akan kita gunakan untuk login MariaDB kita dan pastikan Anda mengingat password tersebut. Dan jika sudah, kita ketik ctrl-c untuk keluar dari konfigurasi MariaDB. Dan selanjutnya adalah install PHP package. Langkah pertama dalam menginstalasi PHP package adalah dengan memberikan perintah sudo apt install php lib apache 2 strip mod strip php spasi php strip sur php strip gd spasi php strip mbstring php strip xml spasi php strip xml rpc spasi php strip shop spasi php strip intl spasi php strip zip strip y. Lalu selanjutnya install Apache karena kita akan menggunakan WordPress dan Moodle, maka kita akan menginstal PC selanjutnya, yaitu sudo apt install php lib apache 2 strip mod strip php spasi php strip cli spasi php strip fpm spasi php strip json spasi php strip common spasi php strip mysql php strip zip spasi php strip gd spasi php strip mbstring spasi php strip pure spasi php strip xml spasi php strip tir spasi php strip bcmat php strip shop spasi php strip xml rpc dan yang terakhir php strip intl strip y. Tunggu hingga proses instalasi PHP package selesai, lalu kita masuk ke dalam folder PHP. Dan ketikkan PHP info buka kurung tutup kurung titik koma, lalu masukkan kembali perintah PHP underscore modules tutup kurung
titik koma, dan jika sudah kita ctrl X, pilih yes, lalu buka browser kita dan cek apakah PHP kita sudah terinstall atau belum dengan mengetikkan nama domain kita /info.php. Dan dapat dilihat pada domain punya saya yaitu aria.mykelompok9.my.id/info.php, dapat dilihat bahwa PHP sudah terinstall ke server saya. Tahapan selanjutnya adalah instalasi PHP MyAdmin. Langkah pertama dalam instalasi PHP MyAdmin adalah dengan memberikan perintah sudo apt install php strip mbstring, php strip zip, php strip gd, php strip json, php strip curl, lalu PHP MyAdmin. Kita enter dan kita pilih Y. Lalu akan masuk ke tampilan seperti ini. Klik spasi sampai muncul tanda bintang pada pilihan Apache 2, lalu kita klik OK. Lalu kita pilih Yes. Masukkan password yang akan kita gunakan untuk login PHP MyAdmin nanti, dan pastikan Anda mengingat password tersebut, karena password tersebut akan kita gunakan untuk login PHP MyAdmin. Jika sudah, klik OK, lalu masukkan kembali password yang sudah kita buat, klik OK. Lalu buka browser Anda, masukkan domain Anda /php myadmin. Apabila PHP MyAdmin sudah terinstall dengan benar, maka tampilannya akan seperti di bawah ini, di mana kita bisa masuk kita akan masuk ke dalam tampilan PHP MyAdmin beserta database yang ada pada PHP MyAdmin kita. Langkah selanjutnya adalah install webmin. Langkah pertama dalam instalasi webmin adalah kita masuk ke dalam repository webmin terlebih dahulu dengan mengetikkan sudo nano /etc/apt/source.list, dan apabila kita sudah masuk ke dalam repository webmin, ketikkan dev spasi http download.webmin.com/download/repository. Jika sudah, kita klik ctrl X, pilih pilihan yes, dan enter. Apabila kita sudah keluar dari menu repository webmin, ketikkan sudo widget/key/o strip http webmin.com/jcameron/key.asc sudo apt strip key add. Tunggu hingga prosesnya selesai, lalu kita ketikkan sudo apt install webmin. Pilih pilihan Y, klik enter. Tunggu hingga proses instalasi webmin selesai, dan kita cek status webmin kita dengan mengetikkan systemctl status webmin. Apabila muncul tulisan aktif dan running, maka webmin kita sudah terinstall dan sudah berjalan. Cek apakah webmin kita benar-benar terinstall atau belum dengan ketikkan IP publik kita pada browser kita dengan menambahkan *2 pada belakangnya, lalu kita enter, dan apabila kita berhasil menginstal webmin, maka tampilannya akan seperti ini, di mana terdapat sistem informasi tentang perangkat yang kita gunakan, terkhusus operasi sistem yang kita gunakan yaitu Ubuntu Linux 22.04. Langkah selanjutnya adalah install certbot dengan mengetikkan sudo apt install certbot python 3 strip certbot strip apache strip y. Lalu kita install additional software dengan mengetikkan perintah sudo apt install graphics aspel ghostscript slamif nmap strip y, dan tunggu hingga proses instalasi selesai. Dan yang langkah selanjutnya adalah kita men-setting firewall untuk server kita. Pertama, kita cek status firewall kita terlebih dahulu dengan mengetikkan sudo ufb status, dan dapat dilihat status pada firewall kita adalah inaktif. Lalu masukkan perintah sudo ufb allow 22/tcp, sudo ufb allow 80/tcp, 443/ufb allow 443/tcp, ufb allow 3306/tcp, dan ufb allow 10.000/tcp untuk memberikan akses kepada port tersebut pada firewall kita, dan kita klik enter. Dan apabila kita sudah menambahkan
status hello pada port tadi, kita nyalakan firewall kita dengan mengetikkan sudo UFW enable, dan apabila muncul tulisan firewall is active and enable on system, kita restart kembali firewall kita dengan mengetikkan sudo UFW restart. Dan apabila proses restart sudah selesai, kita cek status firewall dan port kita ya dengan mengetikkan sudo UFW status. Dan apabila pada port 22, 80, 443, 3306 dan 10.000 sudah low, maka setting firewall kita sudah berhasil. Dan kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu tahap men-setting zona waktu. Dalam tahap setting zona waktu, yang pertama adalah kita memberikan perintah sudo timedate ctl spasi set strip time zone dengan menggunakan zona waktu Asia Jakarta. Dan apabila kita ingin melihat list time zone dari negara lain, kita bisa menggunakan timedate ctl list strip time zone. Dan apabila banyak sekali negara-negara dari Afrika, dan jika kita ingin keluar, kita klik ctrl C. Dan untuk mengecek apakah time zone kita sudah sesuai dengan Asia Jakarta, kita bisa mengetikkan timedate ctl. Dapat dilihat berikut adalah tampilan zona waktu atau waktu terkini pada saat saya melakukan praktek pengkonfigurasian server, dan di mana local time yang dimana pada hari Selasa tahun 2023 bulan 6 tanggal 13 pada jam 8:21 detik waktu Indonesia bagian Barat. Dan tahapan selanjutnya adalah kita masuk ke tahapan instalasi WordPress. Tahapan instalasi WordPress yang pertama yaitu adalah pointing domain kita ke VPS. Buka website DNS Checker, lalu masukkan alamat domain kita yang sudah kita tambahkan pada Cloudflare sebelumnya, dan lihat apabila muncul tanda checklist, maka nama domain kita sudah bisa digunakan, maka nama domain kita sudah terdaftar. Lalu kita masuk ke dalam folder HTML. Lalu selanjutnya kita masuk ke dalam folder HTML dengan mengetikkan cd/var/www/html. Selanjutnya kita akan mendownload dan mengekstrak file WordPress. Yang pertama, kita berikan perintah sudo wget https wordpress.org.lets.zip, yang dimana fungsi tersebut adalah untuk mendownload file WordPress dari website resmi WordPress. Tunggu hingga proses download file WordPress selesai. Kemudian berikan perintah sudo unzip lets.zip untuk mengekstrak file WordPress yang sudah kita download tadi, dan tunggu hingga proses ekstrak selesai. Dan apabila proses ekstrak sudah selesai, berikan permission pada file WordPress kita dengan mengetikkan sudo chauns -r www/var/www/html/wordpress, dan ketikkan kembali sudo chmod -r 777/var/www/html/wordpress. Selanjutnya kita buat virtual host. Kita buka webmin dengan mengetikkan nama domain atau alamat IP kita dengan menambahkan angka +210.000 pada belakangnya. Lalu pilih server, masuk ke Apache Web Server, pilih create virtual host. Ubah port menjadi 80. Untuk dokumen root kita arahkan ke dalam dokumen WordPress kita, yaitu di mana folder WordPress kita berada pada folder /var/www/html/wordpress. Lalu untuk server name kita ubah menjadi, masukkan nama domain yang sudah kita tambahkan pada Cloudflare sebelumnya, lalu create now. Lalu kita buat virtual host kembali untuk port 443 dengan konfigurasi yang sama dengan konfigurasi port 80 sebelumnya. Lalu kita klik create now kembali. Dan apabila proses create virtual host sukses, maka tampilannya akan seperti ini, di mana port 80 dan port 443 dengan server name aria.mykelompok9.my.id sudah berhasil ditambahkan.
Langkah selanjutnya adalah instalasi SSL Let's Encrypt atau untuk keamanan situs kita. Ketikkan sudo certbot strip apache strip d, masukkan nama domain kita. Di sini nama domain saya adalah aria.my-9.my.id, lalu kita klik enter. Lalu masukkan alamat email kita yang akan kita gunakan. Klik enter dan berikut adalah tampilan apabila kita sudah berhasil menginstal SSL Let's Encrypt pada website atau domain kita. Langkah selanjutnya adalah membuat database untuk WordPress di MariaDB. Di sini saya akan memberikan nama database dengan nama WordPress dan saya memberikan password. Lalu jika sudah, saya scroll ke bawah dan kita klik kirim. Pastikan Anda mengingat kata sandi yang ada pada database Anda. Dan apabila proses sudah selesai, refresh phpMyAdmin dan dapat dilihat bahwa database WordPress sudah berhasil ditambahkan. Selanjutnya adalah tahap instalasi WordPress. Ketikkan nama domain kita pada browser Anda dan maka akan masuk ke dalam tampilan instalasi WordPress. Pilih bahasa Inggris, klik continue, lalu kita pilih let's go. Masukkan database name sesuai dengan nama database yang sudah kita buat sebelumnya pada phpMyAdmin tadi. Di sini nama database saya yaitu WordPress, username-nya WordPress dan passwordnya anjay123 dengan database host localhost. Lalu kita klik submit, lalu kita klik run the installation. Berikan nama pada website kita. Di sini saya memberikan nama Aria website dengan username, admin, dan password yang sudah saya konfigurasikan. Lalu kita klik install WordPress. Lalu kita pilih login. Berikut adalah tampilan website WordPress yang sudah saya konfigurasikan atau yang sudah saya ubah sedikit tampilannya menggunakan tema yang tersedia oleh WordPress. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam instalasi Moodle. Yang pertama, sama seperti WordPress sebelumnya, kita cek status propagasi subdomain kita terlebih dahulu. Di sini subdomain saya adalah is-learningaria.mykelompok9.my.id. Lalu kita search dan apabila muncul tanda checklist, maka nama domain kita sudah dapat digunakan. Subdomain kita sudah dapat digunakan. Selanjutnya adalah download Moodle dan ekstrak. Kita masuk ke dalam folder HTML terlebih dahulu dengan mengetikkan cd/var/www/html. Kemudian kita ketikkan sudo widget https repo.firmanpratama.my.id/moodle strip401.zip. Tunggu hingga download proses file Moodle selesai. Dan apabila sudah selesai, kita ekstrak file Moodle tersebut dengan memberikan perintah sudo unzip moodle strip401.zip. Dan apabila proses ekstraksi Moodle sudah selesai, kita bisa masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu membuat Moodle data dengan cara membuat folder Moodle data dengan mengetikkan perintah sudo mkdir/var/Moodle data. Lalu berikan permission pada folder Moodle data dengan memberikan perintah sudo chmod stripr 750/var/Moodle data. Lalu ketikkan kembali sudo chown stripr www/stripdata/var/Moodle data. Kita kembali masuk ke webmin, pilih server, lalu apache web server, pilih create virtual host kembali, tambahkan port 80 dan untuk dokumen rootnya berbeda dari WordPress sebelumnya, kita arahkan dokumen root menuju folder dokumen Moodle kita berada, yaitu folder Moodle kita berada pada folder /var/www/html/moodle. Dan server name-nya berikan nama sesuai dengan domain name system yang sudah kita cek propagasi sebelumnya. Di sini saya menggunakan s-learningaria-mykelompok9.my.id. Lalu kita klik now, lalu kita buat kembali dengan port 443 dan sesuaikan konfigurasinya dengan port 80 sebelumnya. Lalu kita klik create now. Dan berikut adalah tampilan apabila kita sudah mengcreate port 80 dan 443 dengan server name is-learningaria.mykelompok9.my.id.
Langkah selanjutnya adalah install SSL Let's Encrypt. Sama seperti saat menginstal SSL Let's Encrypt pada WordPress sebelumnya, kita berikan perintah sudo certbot strip 2 apache strip d, masukkan alamat domain kita. Di sini alamat domain saya adalah e-learningarea.my kelompok 9.my.id. Lalu kita klik enter dan tunggu hingga proses install SSL selesai. Dan jika sudah, kita buat database pada phpMyAdmin. Masuk ke phpMyAdmin kita, lalu buat database baru. Di sini saya membuat nama database dengan nama Moodle dan password yang sudah saya konfigurasikan. Lalu kita klik kirim. Lalu kita ketikkan nama domain e-learning yang sudah kita buat pada browser kita. Lalu kita pilih bahasa Inggris, kita klik next. Untuk web address, sesuaikan dengan nama domain kita. Lalu untuk Moodle directory, arahkan kemana folder Moodle kita berada. Dan untuk data directory, arahkan kepada folder Moodle data, yaitu di /var/Moodle data. Lalu kita klik next. Ubah database menjadi MariaDB, lalu kita klik next. Sesuaikan database yang sudah kita buat sebelumnya, yang dimana database name saya adalah Moodle dan database user saya ada bernama Moodle juga. Untuk database host bernama localhost. Untuk database port, isikan angka 3306, lalu kita klik next. Kita klik continue. Lalu pastikan semua syarat PHP sudah terpenuhi, dan apabila sudah syarat terpenuhi, kita klik continue. Kembali, klik continue lagi, lalu isikan username dan password yang akan kita gunakan untuk login admin pada website e-learning kita. Di sini saya menggunakan username admin dengan password yang sudah saya buat. Dengan first name saya adalah Arya dan last name Arya Wirayuda yang sudah saya berikan email tentunya. Lalu kita scroll, klik update profil, isikan, lalu berikan nama site e-learning kita. Di sini saya memberikan nama situs e-learning saya dengan nama e-learning Arya. Lalu kita klik save change, dan berikut adalah tampilan e-learning website saya ketika saya buka sebagai guest atau hanya pengunjung. Untuk hasil latihan atau tampilan website dan web server saya akan saya tampilkan pada video berikut ini. Ya, berikut adalah hasil latihan dari konfigurasi web server saya. Langkah pertama adalah kita akan mengecek status PHP pada web server saya. Yang pertama, ketikkan IP publik saya yaitu 20.92.192.193/info.php. Dan berikut adalah tampilan info PHP yang sudah terinstall pada web server saya, yaitu PHP versinya yaitu PHP versi 8.1.2 dengan build system Linux dan server API Apache 2.0 handler. Selanjutnya kita cek phpMyAdmin kita dengan cara mengetikkan alamat IP kita kembali /phpMyAdmin. Masukkan password yang sudah kita buat dan pastikan Anda masih mengingat password tersebut. Dan berikut adalah tampilan phpMyAdmin saya ketika saya sudah berhasil login. Dapat dilihat bahwa di sini terdapat database WordPress website saya dan juga database website Moodle e-learning website saya. Selanjutnya kita akan mengecek webmin kita. Ketikkan alamat IP kita kembali dengan menambahkan *2 10.000, lalu klik enter. Apabila muncul seperti ini, kita pilih lanjutkan dan lanjutkan ke alamat IP kita. Kita ketikkan username dan password webmin kita. Dan berikut adalah tampilan dari webmin web server saya. Dapat dilihat operasi sistem yang digunakan adalah Ubuntu Linux 22.04.2. Dan ini adalah
Apache Web Server yang sudah saya konfigurasikan, yang dimana terdapat port 80 dan port 443 untuk website WordPress saya, yaitu aria.mykelompok9.my.id, dan ada juga port 480 dan 443 untuk website e-learning saya, yaitu e-learningaria.mykelompok9.my.id. Selanjutnya, kita akan tes untuk membuka website WordPress saya, yaitu aria.mykelompok9. Berikut adalah tampilan website saya yang sudah saya buat sebelumnya menggunakan WordPress, yaitu dengan nama Aria Website, dan postingan pertamanya di post pada tanggal 13 Juni 2023. Apabila kita ingin mengkonfigurasikan website kita bisa menambah, kita wp strip admin, lalu kita klik enter, lalu login menggunakan akun. Dan kebetulan di sini saya sudah menyimpan username dan password saya tinggal login saja. Dan ini adalah tampilan menu admin atau backend dari website saya, yaitu Aria Website. Apabila kita ingin merubah tampilan website, kita bisa menggunakannya pada appearance, yaitu dan pilih menu tema. Di sini terdapat banyak sekali tema yang sudah disediakan oleh WordPress. Kita bisa memilihnya dan menyesuaikannya sesuai dengan keinginan kita. Selanjutnya, untuk melihat apakah website ini sudah mendapatkan SSL Let's Encrypt sertifikat atau belum, kita bisa klik 2 kali sehingga akan muncul tulisan HTTPS sebelum nama website saya. Selanjutnya adalah untuk website e-learning saya, yaitu e-learning Aria. Kita ketikkan e-learning aria.mykelompok9.id pada browser kita, kalau kita klik enter. Dan ini adalah tampilan website e-learning Aria yang sudah saya buat. Di sini saya sudah menambahkan sebuah mata kuliah pemrograman dengan nama pengajar Arya Wiroyudo, dan apabila kita ingin menambahkan mata pelajaran yang lain serta deadline perihal tugas, kita pilih login, masukkan username dan password yang sudah kita buat pada konfigurasi instalasi Moodle sebelumnya, lalu klik login. Dan berikut adalah tampilan dari pengelola admin atau backend dari website e-learning saya. Dapat dilihat di sini ada tanggal, lalu ada deadline tugas dan yang lainnya. Untuk sertifikat SSL dapat dilihat terdapat tulisan HTTPS di mana website saya sudah mendapatkan sertifikat SSL Let's Encrypt. Berikut tadi adalah hasil tahapan praktek dari konfigurasi web server saya. Dan untuk materi VPN server selanjutnya akan saya jelaskan pada video berikutnya.